Cek 1 2. Cek. Oh, mboten banter. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, kurang banteran. Cek 1 2. Ini pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, nikmat berupa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita memasuki surat baru, yaitu surat Al-A'raf, yang kemarin sudah saya beri muqaddimah. Kenapa disebut Al-A'raf? Al-A'raf adalah tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Siapakah Sohibul A'raf itu, atau yang menjadi penghuni A'raf, tempat tinggi di antara surga dan neraka itu? Dikatakan dalam tafsir, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu kaum yang antara kebaikan dan keburukannya sama. Itu. Jadi orang yang ketika ditimbang antara baik dan buruknya podo, maka dia belum diputuskan hukum oleh Allah, ditempatkan di tempat yang namanya A'raf. Menunggu antrian panjang, selesai semuanya dulu, ditentukan surga atau neraka, baru penghuni A'raf tadi diputuskan. Maka ketika dia melihat ada orang terus berbondong-bondong masuk surga, dia sangat berharap, ya Allah, semoga kami nanti itu mendapat keputusan masuk surga seperti mereka. Ketika mereka melihat ke sebelah kiri, orang-orang digiring ke neraka dengan wajah yang sedih, dia tidak kuat menahan kesedihan itu. Lalu dia berdoa, ya Allah, semoga saya tidak menjadi kaum yang seperti itu. Terus begitu, itulah Sohibul A'raf. Ya, itu di dalam tafsir disebutkan seperti itu. Faqa'adat, lalu dia duduk bihim dengan mereka, sayyi'atuhum an dukhulil jannah wa takhallafat bihim hasanatuhum an dukhulin nar. Jadi dia belum ditentukan oleh Allah apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim ini namanya ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibuat untuk memulai surat, itu namanya ahruful muqatta'ah, atau huruf-huruf, potongan-potongan huruf yang dipakai untuk mengawali surat. Ya, alif lam mim.
Hamim Kaf Ha Ya Ain Shad. Semua huruf-huruf itu para ahli tafsir tidak ada yang berani mengartikan. Rata-rata ahli tafsir menafsirkan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih tahu apa artinya alif lam mim itu. Allah lah yang lebih tahu alif lam mim itu artinya apa. Seluruh ulama tafsir tidak ada yang berani mengartikan, karena Rasulullah sendiri tidak berani juga mengartikan. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ahruful muqatta'ah alif lam mim dan lain sebagainya, alif lam mim ra dan lain sebagainya, itu namanya ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibuat untuk memulai memulai surat di dalam Al-Qur'an. Tidak semua surat tapi dimulai dengan huruf muqatta'ah, ini tidak semua surat. Nah, faedahnya apa? Kata guru saya, alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad iku nek diterjemahno itu kayak orang mau memberikan pengumuman. Jadi cuma seperti mic begini. Gak ada omongan, tapi cuma mic itu begini kan. Nah, akhirnya kan orang ono apa sih? Kan begitu ya. Jadi mic ditok-tok gitu, tok. Orang masih belum semuanya, diketuk lagi. Nah, mungkin masih ada yang belum mendengar, ketuk lagi. Sehingga orang ngenteni gitu. Ono apa sih? Gitu. Nah, setelah orang itu memperhatikan, baru dilanjutkan kitabun. Itu loh, ada kitab Al-Quran unzila yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad. Omongono Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi orang kafir itu udah ngrungokno gitu loh. Ya. Fala yakun, maka jangan ada fi sodrika dalam dadamu Muhammad harjun, berat atau sempit minhu untuk menerima Al-Quran ini. Litundiro, agar kamu memberikan peringatan bihi dengan Al-Quran itu, wadikro, dan sebagai pelajaran peringatan lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kandhanono Muhammad, para sahabatmu, para pengikutmu, bahwa kitab Al-Quran telah diturunkan kepadamu. Maka jangan sampai hatimu itu merasa sempit, sedih untuk menyampaikannya, karena Al-Quran ini dari aku. Jangan karena kamu takut dibohongi oleh kaummu, didustakan oleh kaummu, lalu kamu tidak berani menyampaikan. Itu maksudnya seperti itu. Sampaikan. Karena isi-isi Al-Quran itu wadhikro lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu. Ittabi'u, ikutilah kalian apa yang unzila telah diturunkan, yaitu Al-Quran, ilaikum kepada kamu sekalian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Ikuti Al-Quran itu. Wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti min dunihi, dari selainnya, selain Allah. Auliya'a, kamu jadikan pelindung-pelindung. Qalilam ma, sedikit sekali, tadzakkarun, orang yang mau mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Al-Quran. Banyak orang yang ya sudah mengaku Islam, tapi sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mengambil pelajaran apa? Mengambil pelajaran hukumnya, mengambil pelajaran halal haramnya, mengambil pelajaran perintah larangannya. Banyak. Ya, banyak orang yang sudah mengaku Islam, mengaku iman, tapi juga masih
perilaku kehidupan sehari-harinya juga masih sering berseberangan dengan Al-Quran. Banyak ya? Berapa orang yang ngaku Islam terus taat dengan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran? Sedikit sekali. Makanya Al-Quran mengatakan qalilan ma, sedikit sekali tadzakarun, orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, sedikit sekali. Kadang Al-Quran hanya dibaca. Nah begini, tidak difahami maknanya, tidak difahami artinya, tidak diaplikasikan dalam kehidupan, hanya di bibir saja. Ya tapi itu sudah lumayan. Kalau dibaca itu wis apik wis. Ke khotaman, ke rutinan wis apik. Nah, tapi ada yang di atasnya itu ditingkatkan untuk memahami. Mestinya begitu ya. Mestinya ditingkatkan untuk memahami, ya kayak majelis kita ini kan memahami Al-Quran ya, dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Nah, itu ya. Tapi kan sedikit sekali. Nah gitu loh. Qalilan, makanya Allah itu sampai mengatakan qalilan ma tadzakarun. Sedikit sekali mereka yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sedikit sekali. Ya hanya di bacaan tadi itu yang banyak. Al-Quran dibaca lumayan lah untuk memenuhi undangan oleh berkat, sampai ya. Tapi sebenarnya tidak hanya di situ maksudnya ya. Bisa ditingkatkan untuk mengetahui artinya dan difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wakam, dan berapa banyak min qaryatin, dari penduduk suatu negeri, ahlaknaha, kami hancurkannya. Ya karena berseberangan dengan Al-Quran tadi. Ya, kitab-kitab Allah, faja'aha, lalu datang kepadanya baksuna, adab kami, bayatan, di waktu malam hari mereka sedang tidur, auhum, atau mereka qailuna, mereka sedang tidur sedikit di waktu siang. Ya. Jadi sunnah Rasul itu ada tidur qailulah. Qailulah itu tidur sedikit di waktu siang hari. Itu memang aturan Islam itu begitu, Pak. Jadi siang itu kalau mengikuti sunnah Rasul itu ada, makanya disebut qailun ya, tidur sedikit. Ya, kalau tidur banyak apa mereka tidur malam lah. Qailun, mereka yang tidur sedikit di waktu siang. Ya, gitu ya. Jadi itu makanya Rasulullah itu tidak pernah sakit ya, sakit ringan biasa. Rasulullah itu nggak pernah sakit macam-macam ya, karena apa itu ya, tata kehidupan beliau itu teratur betul. Rasulullah itu makannya juga teratur kan gitu ya, minumnya juga teratur, istirahatnya juga teratur, semuanya serba teratur Rasulullah itu. Makanya gak ono sakit aneh-aneh. Awak dhewe lak sering ngawur. Urip lak sering ngawur. Mangan nek krasa enak wis terusno, sering wareg lho terusno. Iku awak dhewe. Kan ngoten nggih. Turu ya ngono. Kadang-kadang gak waya jam turu. Waya turu kerja. Awak dhewe sering gak teratur, Pak. Maka padahal Al-Qur'an itu jelas ya. Waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari maisha. Jelas kan? Tapi kan sering dirubah-rubah oleh manusia ini. Nah iki sing gare penyakit iki. Mangane gak teratur, istirahatnya gak teratur, kan begitu ya. Terus minumnya yo gak teratur, apa maneh panas kaya ngene iki. Nek gak minum es gak marem. Gitu. Jadi kita ini sering gak teratur, sering gak teratur. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya datangnya azab itu di dua waktu ini, Pak.
Faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Maka datanglah azab kami, musibah kami bayatan di waktu malam hari. Mereka sedang tidur lelap. Auhum qailun, atau mereka sedang tidur siang, tidur sedikit beristirahat. Kenapa dua waktu itu dijadikan disebut khusus oleh Allah? Sebab waktu itu waktu orang terlena, sehingga ketika azab diturunkan sudah mereka tidak ada kesempatan untuk menghindar. Nah, seperti itu ya, menghindar. Makanya kaumnya Nabi Lut ketika Allah mau mendatangkan azab kepada Nabi Lut itu disuruh meninggalkan negeri itu dengan pengikutnya yang taat itu sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi Lut harus sudah keluar dari negeri itu. Begitu Nabi Lut dan pengikutnya keluar dari negeri itu, langsung azab datang. Nah, habislah kaum Nabi Lut. Seperti itu, Pak. Orang sedang tidur. Nah, falanas alatna, maka benar-benar kami akan aku tanyai, kami tanyai, kata Allah, alladzina, orang-orang yang ursila, diutus, ilaihim, kepada mereka. Walanas alanna, dan sungguh kami akan menanyai al-mursalin, para utusan. Ya, jadi besok itu para utusan itu ini ada dua. Walanas alan alladzina, orang kaum, berarti ini kaum yang ditanya. Kami betul-betul akan bertanya alladzina, orang-orang yang ursila, yang diutus, ilaihim, kepada mereka. Berarti bukankah sudah datang kepadamu ajakan iman? Nah, begitu ya. Andaikan mereka mengelak, kami tidak tahu ya Allah, tidak ada keterangan kepada kami kok, misalnya begitu. Ayat Noah. Oh ya Allah, meloncat gitu. Baca basuna. Tapi oh ini ya Allah ya. Fama kana dakwahum. Jadi datangnya siksa tadi di dua waktu itu nggih. Fama kana dakwahum, maka tidaklah perkataan mereka idja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka ba'suna, azab kami. Ketika azab itu datang di waktu malam atau mereka sedang tidur siang, illa an qalu, kecuali mereka berkata, inna kunna dzalimin, iya memang kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Dan baru mereka itu menyadari kalau dirinya itu berbuat zalim. Dulu ketika masih di dunia, ketika dalam kondisi normal maksudnya, itu mendustakan para rasul. Maka ayat yang tadi itu Allah akan menanya kepada mereka, apa belum nyampe ajakan iman kepadamu? Nah, misalnya mereka itu kok mengelak, belum nyampe ajakan iman kepadaku, maka Allah walanas alanar mursalin, Allah akan tanya kepada orang-orang diutus, wahai para utusanku, apakah benar bahwa kamu belum menyampaikan ajakan iman pada mereka? Oh enggak ya Allah, saya sudah sampaikan itu. Mereka yang mendustakannya. Nah, seperti itu. Falanakussonnahum, maka akan kami ceritakan alaihim, atas mereka, bi ilmin, dengan ilmu pengetahuan. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah, ghaibin, orang-orang yang tidak hadir di waktu itu. Kamu kok bisa mengelak seperti itu? Wong aku loh mengetahui bahwa ketika rasul-rasulku sudah menyampaikan ajakan iman untuk menyembahku, kamu menolak kan? Sudah tidak bisa menolak lagi. Itu nanti hukum Allah yang ada di akhirat nanti. Wal waznu, dan timbangan, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat. Al haqqu, adalah benar adanya. Hari yaumul mizan, hari penimbangan amal, pada hari itu al haqqu, betul-betul ada dan terjadi.
bahwa orang itu nanti akan ditimbang amalnya. Faman maka barang siapa yang fakulat berat mawazinuhu timbangan amal kebaikannya berat, faulaika maka mereka itu mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini Pak nggih. Fakulat mawazinu, ketika ditimbang amal kita berat sehingga kita diberikan kehidupan yang beruntung. Lah supaya berat timbangan amal baik kita, ya sekuat mungkin kita lakukan, sekuat mungkin apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Ya, kita lakukan. Terutama amal-amal yang banyak memperberat timbangan amal. Contohnya apa? Amal yang banyak memperberat timbangan amal ya sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu luar biasa. Bayangkan sholat satu, kalau jenengan sholat sendirian cuma dapat satu. Kalau jenengan jamaah itu jaminannya 27. Itu jaminan dari Allah. Itu jaminan dari Allah. Nah, sholat jamaah itu kok menyebabkan seperti itu bagaimana? Jadi begini jamaah itu Pak. Misalnya sholat ini berapa shaf tadi? 2 sampai 3 shaf. Misalnya sholatnya yang lain itu rusak. Ada satu sholatnya yang diterima Pak. Itu yang lain ikut diterima semua. Ono sitok yang diterima. Maka yang lain yang rusak tadi itu ikut diterima oleh Allah. Gitu loh. Di dalam hadis yang lain disebutkan, tidaklah berkumpul di dalam satu tempat hitungannya 40 orang dan orang itu sama-sama berdoa, pasti di antara 40 orang itu ada yang diterima doanya oleh Allah. Itu. Makanya bilangan 40 ini adalah bilangan sempurna. Sebab kalau kita kembali ke sejarah, semua para nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu ketika usia 40. Nabi Musa ditimbali oleh Allah ke Bukit Turi Sina untuk menerima kitab Taurat arba'ina lailan, 40 malam. Nabi Musa topo, bahasa Jawa ini topo. Tapi bahasa Islamnya ya uzlah, menyendiri di Bukit Turi Sina untuk menerima kitab Taurat 40. Gitu Pak. Jadi seperti itu. Ya, makanya hebatnya jamaah itu di situ, Pak. Gak mungkin sekian banyak itu sholat rusak kabeh, gak mungkin. Pasti ada yang diterima. Lah, kalau ada yang diterima, pasti yang rusak-rusak tadi melok terima. Iku loh keuntungannya jamaah. Nah, makanya untuk memperberat amal ya jamaah sholat lima waktu. Gitu nggih. Ya semoga kula panjenengan diparingi sehat terus nggih. Sehat wal afiat dan dimudahkan untuk hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Itu loh Pak. Ya. Jadi itu memperberat timbangan amal Pak. Itu. Waman dan barang siapa yang khofat, ringan, mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, faulaika maka mereka itulah alladzina orang-orang yang khosiru, mereka rugi ditimbang dadakno sing abot dosane apike jomplang. Khosiru mereka menyesal, merugi anfusahum pada diri mereka sendiri, bima kanu disebabkan apa yang ya mereka dahulu bi ayatina terhadap ayat-ayat kami yazlimun, mereka zalim atau menganiaya diri sendiri dengan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul lewat ayat-ayat dan firman-firman Allah. Ya, di dalam surat Al-Qari'ah ayat ini kan sama dengan yang di surat Al-Qari'ah.
Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, timbangan amal baiknya kok lebih berat, ya, mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, artinya surga. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Nah, ini sama dengan itu ayat ini. Jadi jelas ada penimbangan amal. Nah, termasuk kalimat yang memperberat timbangan amal itu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat untuk memperberat timbangan, ya, karena Rasulullah ngendikan dalam hadisnya begini, kalimatani khafifatani alal lisan habibatani alar rahman huma subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rasul ngendikan begini, ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan dan disukai oleh Allah, fakilatani alal mizan, dan dua kalimat tadi itu memperberat timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jelas sih. Ya, semua kalimat kebaikan itu mengandung memperberat amal, tapi secara khusus Rasulullah nyebut ada dua kata yang mudah diucapkan dalam lisan, yang ringan diucapkan dalam lisan, yang disukai oleh Allah dan memperberat timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jenengan melaku maca iki guys, ketika nanti ditimbang amalnya berat ini Pak. Itu ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Gak usah dihitungi Pak, enggak raya angel dihitungi barang. Masih kalau nyetir mobil, kalau mengendarai sepeda motor, subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim. Sakjane awak dhewe iki wis dituduhno dalan mlebu swarga iki. Wis akeh modale, cuma karena istiqomah. Lah maca ngono kan gampang to, cuma mengistiqomahkannya itu. Nah, ini yang berat itu. Ya. Kabeh iso iki, Pak. Makanya Rasulullah kan ngendikan, ono kalimat loro sing mudah dan ringan diucapkan dalam lisan, disukai oleh Allah dan memperberat timbangan, yaitu dua kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karo mlaku-mlaku, karo numpak kendaraan, gitu loh Pak. Jadi menjadi orang Islam itu jangan sampai rugi. Jangan sampai rugi itu maksudnya apa? Jangan sampai waktu itu terbuang, kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Melongo tok itu. Kadang-kadang nunggu nduk bandara utawa nduk gone stasiun, nunggu keluargae, melongo wae. Nanti mbahane melongo lah aku maca zikir ya. Maca sholawat, maca istighfar, maca tasbih kayak tadi kan untung gitu loh. Apakah harus punya wudhu? Ustaz, gak usah, gak harus. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya. Mendelek wudhu barang tambah lereng nyopot sepatu barang. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya. Yang penting niat panjenengan hadir ikhlas, sudahlah kerjakan. Gitu loh Pak. Cuma banyak orang itu membuang waktu yang mestinya itu harus diisi dengan zikir yang pendek. Jadi okay. Nah itu termasuk terkait dengan ini tadi, untuk memperberat timbangan amal. Ya kebaikan yang kita lakukan ini ya pasti memperberat, tapi secara khusus Rasulullah itu menyebut dua kata tadi.
Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa melakukan nggih istiqomah gitu nggih. Nah, walaqad dan sungguh benar-benar makannakum kami menempatkan kepada kamu sekalian wahai anak turun Adam fil ardi di muka bumi waja'alna dan kami jadikan lakum bagi kamu sekalian fiha di dalam bumi ma'aisha sarana hidup. Ma'isha itu sarana hidup, kamu bisa hidup, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang kamu bisa memanfaatkannya. Ya, tapi sarana yang sudah disediakan oleh Allah untuk hidup itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian mau bersyukur. Ya kan? Sudah disediakan sarana hidup ini. Ya. Coba kita udara menghirup oksigen ini bayar apa enggak? Mboten bayar kan? Coba kalau kita itu kena penyakit terus harus dioksigen. Berapa ya? Ya Allah, padahal oksigen bebas setiap hari, setiap saat, setiap detik kita menghirup disediakan oleh Allah. Air sarana hidup disediakan oleh Allah. Sudah semuanya sumber-sumber hidup ini sudah disediakan oleh Allah. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian mau bersyukur. Masya Allah. Ya. Doa mau makan dan sudah makan ya loh Pak. Banyak yang tidak melakukan loh Pak. Saestu loh ini. Nah kalau penjenengan yang aktif ngaji ini saya yakin pasti. Orang-orang yang umum maksudnya itu. Loh disediani pangan loh karena mau doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setidak-tidaknya itu bismillahirrahmanirrahim. Itu disuguhi oleh Allah. Kan gitu loh Pak. Kalau mari mangan itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau kepanjangan Pak, alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Tapi kan akhirnya enggak nglakoni Pak loh ini. Nah itu. Dan makanya sampai Allah itu qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang mau bersyukur atas pemberianku sarana hidup yang sudah aku sediakan ini. Ya Allah, gitu ya. Nah, makanya kita itu ayo banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Itu ya. Makanya ketika kita mau tidur suruh berdoa. Setelah saya bangun tidur kita juga suruh berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nek kepanjangan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah untuk masih membangunkan aku. Tuh gitu loh kan. Enggak apa-apa Allah dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa Pak. Yang penting kita ini selalu segala gerak-gerik kita, tingkah kita selalu mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Allah, Engkau telah membangunkan saya ya Allah. Terima kasih. Tetangga saya kemarin itu tidur bablas, gak bangun-bangun. Loh kan begitu. Ya Allah. Nah ini loh Pak. Jadi nikmat-nikmat itu sudah disediakan oleh Allah, tapi banyak yang dikufuri. Sudah ini berbeda pembahasan. Sinten yang bertanya? Karena saya tapi beda temanya. Sudah temanya Nabi Adam. Kalau ada ditanyakan dulu monggo. Oke, monggo. Oke, monggo. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai amal yang berat timbangannya, saya pernah dengar sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh ya maksudnya. Itu kalau ditimbang beratnya sama dengan dunia seisinya. Sehingga kalau ditinggalkan ya turun dunia seisinya.
Kalau misalnya sekali tempo kita terlambat sehingga tidak dapat mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh karena sudah berjamaah sudah mulai, apa boleh dikandak Pak setelah subuh dikerjakan? Oh, ya. Jadi begini, saya ulang lagi yang saya sampaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Tapi ada amalan-amalan yang khusus disebut oleh Rasul seperti tadi khusus disebut oleh Rasul subhanallah, khusus lagi disebut oleh Rasul rakaatul fajri qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini juga luar biasa. Ini juga luar biasa. Yang ditanyakan apa tadi? Apakah kalau ketinggalan boleh diqodho? Tidak usah Pak, tidak usah. Ya karena itu hukumnya sunnah. Ya hukumnya sunnah itu tidak wajib, maka tidak usah diqodho. Nah, seperti itu. Makanya ada masjid-masjid tertentu seperti di masjid saya. Di masjid saya itu kalau waktu-waktu yang lain itu iqomahnya setelah adzan itu 10 menit. Khusus sholat subuh 15 menit. Itu maksudnya memberikan kesempatan jangan sampai ketinggalan gak melakukan sholat sunnah. Nah itu memberikan peluang jamaah supaya ada kesempatan untuk sholat qobliyah biar tidak ketinggalan pahala lebih baik daripada apa itu bumi seisinya. Itu tadi lagi di situ ada masjid-masjid tertentu yang ketika subuh itu agak panjang dengan iqomahnya ya karena itu. Jadi biar para jamaah itu ada kesempatan untuk sholat qobliyah eman gitu loh, eman gitu. Ya jadi kalau ya kebetulan kalau saya misalnya ada udzur tertentu terus sholat di rumah, anak-anak saya tak tunggu sholat sunnah dulu. Nah saya suruh sholat sunnah dulu baru saya mulai jamaah. Jadi eman ketinggalan. Nah ini amal-amal secara keseluruhan amal soleh itu memperberat timbangan. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang disebut khusus oleh Rasulullah ini juga luar biasa. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Jadi mboten usah diqodho Pak kalau sudah ketinggalan. Itu masih dapat sholat subuhnya. Logikanya begini loh. Sholat sunnahnya koyo ngono. Apa maneh sholat subuh? Nah, gitu Pak. Jadi begitu Pak. Sholat sunnahnya aja dihargai oleh Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Apa mana sholat subuh nih? Tambah lebih gitu loh. Logikanya begitu. Oh sholat sunnah ya dihargai segitu kok nah, gitu. Apalagi sholat wajibnya. Monggo, ada lagi? Kalau ada yang ditanyakan, nah itu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, melanjutkan atau menambahi sholat subuh yaitu yang berjamaah ya. Kemudian sebelumnya itu didahului dengan sholat fajar ya. Nah, itu yang di masjid itu yang rutin atau yang hanya misalnya kesempatan ada, kalau nggak ada ya langsung aja sholat subuh karena terlambat ini kebanyakan kan gitu. Jadi nggak sempat hanya sekali apa yang hanya sekali 2 kali waktu itu nggak termasuk itu apa yang harus rutin artinya nggak pernah bolong. Terima kasih. Ya kalau bisa ya rutin, tapi kalau nggak bisa ya setiap panjenengan berkesempatan sholat sunnah qobliyah subuh ya pasti mendapatkan itu kan gitu loh, pasti mendapatkan jaminan itu karena di dalam hadisnya itu
barang siapa yang sholat qobliyah subuh rutin, enggak gitu. Maka akan mendapatkan dunia seisinya, enggak gitu. Ya, jadi hadisnya itu cuma menyebutkan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cuma begitu, Pak. Jadi tidak disebutkan oleh Rasul. Berarti ya ketika orang itu mampu menjalankan itu, ya berarti akan menerima imbalan dari Allah seperti itu. Ya, di situ loh, Pak. Ya, itu hebatnya sholat subuh itu luar biasa. Makanya endi-endi amalan sing afdolnya lebih banyak, maksudnya itu pahalanya lebih banyak, di situ banyak ditinggalkan oleh seorang. Kan begitu kan? Ya, siapa yang mampu begitu? Itu sedang enak-enaknya tidur itu, Pak. Ya, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur di situ. Ya, maka orang banyak yang tidak mampu melakukan. Tapi kalau orang itu sudah istiqomah, itu ya secara otomatis diri kita ini sudah bergerak. Orang itu kalau sudah memformat dirinya itu melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi rutinitas, itu ya sudah tergerak sendiri gitu loh. Tanpa harus bermalas-malasan itu kita sudah mau. Itu. Walaqad dan sungguh benar-benar khalaqnakum, telah kami ciptakan kamu sekalian, summa kemudian sawwarnakum, kami bentuk rupa kalian, summa kemudian kulna, kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adama kepada Adam, fasajadu, lalu sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis, lam yakun, tidaklah dia minas sajidin, termasuk orang-orang yang mau bersujud. Ini kan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan Hawa juga diciptakan oleh Allah, sama-sama di surga. Berarti di surga itu ada Nabi Adam dengan istrinya, ada para malaikat, ada iblis. Iblis itu tingkatannya sekelas dengan malaikat, Pak, dulu, Pak. Sama-sama di surga. Iblis itu, Pak, sama-sama di surga. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan segala kepandaiannya, ya, lalu malaikat disuruh sujud, tentunya juga seluruh penghuni surga yang ada di situ disuruh sujud semuanya kepada Nabi Adam. Lalu malaikat bersujud illa iblis. Iblis gak belum sujud. Ya, iblis gak belum sujud, lam yakun minas sajidin. Nah, perlu digarisbawahi, perintah Allah sujud kepada Nabi Adam ini bukan perintah sujud menyembah. Pas. Ini bukan perintah sujud menyembah. Karena kalau sujud kepada selain Allah kan berarti syirik. Kalimat sujud kepada Nabi Adam ini di dalam tafsir disebutkan ikroman wa ta'ziman, untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Bukan sujud menyembah. Gitu, okay? Nah, ini kita harus memahami kata atau kalimat di dalam tafsir itu begitu, Pak. Di sini ada kata usjudu, sujudlah. Oh, berarti sujud kepada selain Allah boleh. Nah, ternyata kalimat sujud di situ maksudnya bukan sujud untuk menyembah dan sujud beribadah, tidak. Akan tetapi sujud hanya memberikan penghormatan. Adam sebagai makhluk baru yang diciptakan oleh Allah dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, atas dasar ini maka dipakai dalil, ya, dipakai dalil bahwa upacara bendera, hormat kepada bendera merah putih, tidak apa-apa.
Karena ada kelompok yang tidak memperbolehkan hormat kok kepada selain Allah, kepada bendera, enggak boleh, syirik. Nah, itu dalilnya pakai ini, Pak. Ya. Hormat kepada bendera merah putih bukan kalimat untuk menyembah. Itu loh maksudnya tuh. Konteksnya bukan untuk konteks menyembah. Akan tetapi konteksnya adalah konteks penghormatan sebagai lambang bendera negara kita. Jadi lihat konteksnya aja, Pak. Ya sama dengan ini, Allah perintah sujud kepada Nabi Adam. Konteksnya bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk memberikan penghormatan. Nah di sini, Pak, diperlukan seorang yang tahu seluk-beluknya bahasa Arab di sini. Kalau orang nggak tahu seluk-beluknya, terus pokoknya sujud ya berarti sujud ya, begitu aja. Padahal ada tafsirnya. Nah ini, Pak, gunanya kita belajar tafsir itu seperti itu, okay? Jadi dilihat dulu konteksnya, ya. Terus ada lagi, ada sekolah yang ketika ada kegiatan pramuka tidak memperbolehkan ada api unggun. Padahal pramuka itu justru puncaknya di api unggun, kan gitu, gitu. Nah alasannya apa? Alasannya menyerupai orang Majusi. Orang Majusi itu menyembah api. Nah, dilihat dulu konteksnya. Api unggun ini bukan ranahnya, bukan konteksnya beribadah ini. Konteksnya hanya untuk senang-senang saja kok. Kan gitu loh. Nah ini loh, kepandaian dalam mengambil satu hukum ini harus dimiliki, Pak. Sebab kalau tidak ya setiap menyerupai tidak boleh dilakukan lah. Kan begitu loh, Pak. Menyerupai ini nggak boleh dilakukan. Menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Majusi, ya nggak boleh dilakukan kalau gitu. Ya dilihat dulu rananya gitu loh ya. Konteksnya apa sih gitu loh. Kalau konteks ibadah ya nggak boleh. Tapi kalau konteksnya pramuka loh, untuk apa unggun lah, aku seneng lah. Tidak ada kaitannya dengan menyembah. Nah ini loh, Pak, ya harus tahu, okay? Harus tahu hukum itu dilihat. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya bahasan kita, dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.